Wilujeng siang, teman anak negeri dimanapun berada. Abdi Zain Mutakin akan memperkenalkan tradisi dan makanan khas dari daerah Abdi di Sukabumi. Selain makanan khas, ada tradisi yang unik ini teh, yaitu boles. Main bola api pakai tangan loh. Ada juga nih masakan berbahan dasar dari waluh. Serta keseruan Abdi dan yang lainnya untuk menangkap ikan dan udang di sungai. Kumaha, penasaran kan? Makannya atuh, jangan kemana-mananya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Sebelum kenal lebih jauh daerah Abdi, ada satu makanan nih yang mau Abdi buat. Ini salah satu makanan khas daerah Jampang, Sukabumi yang berbahan dasar dari labu, atau orang sini mah nyebutna teh walu. Hari ini kita mau masak makanan khas Cijulang, Jampang Tengah. Kita mau masak apa, Bu? Dodol labu kuning. Dodol labu kuning. Ya udah, Bu, kita langsung masak aja ya. Hayu atuh Bu, ku Abdi dibantu kupas labuhnya. Kalau cuma kupas labuh mah gampil lah Bu. Sementara itu, Ibu Yuli juga sibuk memotong gula merah yang menjadi bahan membuat dodol. Campurkan gula merah, tepung beras, gula pasir, garam secukupnya, serta santan. Dan diaduk atau menjadi satu hingga rata. Labu yang sudah saya kupas dipotong kecil-kecil dan dikukus agar empuk dan mudah dibuat menjadi dodol. Setelah dirasa sudah cukup empuk dan matang, angkat labu lalu dihaluskan. Ini agar lebih mudah menyatu saat dimasak bersama adonan nantinya. Setelah tercampur rata, masak adonan dalam kuali sambil aduk. Ini teh agar adonannya tidak gosong dan matang secara merata. Wah, walau bahannya mudah, tapi proses pembuatannya lumayan sulit, Ini mah butuh kesabaran ekstra. Saat memasak dodol, nyala api juga harus merata nih, agar dodol dapat matang dengan sempurna. Setelah labu halus, masukkan labu ke dalam wajan untuk dimasak bersama adonan dodol. Wah, kalau sudah dicampur, tandanya sudah tidak lama lagi nih dodolnya matang. Wah, semakin lama masak adonan dodol, semakin mengental nih dan semakin berat untuk diaduk. Harus pakai tenaga ekstra ini mah, Semangkok, semangat sampai mentok. Coba itu gosong. Coba sama Ibu. Ini. Ibu yang itu ya. Buat gosong. Waduh, hampuranya Bu. Kalau agak gosong, itu udah sekuat tenaga loh Bu ngaduknya. Jen, kayaknya udah matang nih. Angkat aja. Kita masukin ya. Iya. Iya. Nih. Nah. Sini. Akhirnya dodol labu siap untuk dinikmati. Nah, dodolnya udah jadi, waktunya kita makan. Ayo, Yuk, Bu, Pak, makan. Pak, ya, ini tempatnya. Wah, gak sia-sia masak dodol dengan penuh kesabaran. Terbayar atuh dengan rasanya yang raos pisan. Walau memakai gula, namun rasa manis dari labu membuat rasa dari dodol jadi semakin menggugah selera untuk terus memakannya. Oh iya,
Walau mempunyai kandungan karbohidrat, mengkonsumsi labu ternyata dapat menurunkan berat badan loh, serta melancarkan pencernaan. Wah, walau mengenyangkan, ternyata labu sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Hari ini Abdi lagi di daerah Cijulang, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Keasrian dan kesegaran udara di daerah Abdi mah nggak ada duanya deh. Siapa ya? Eta aya saha? Meni geulis pisan euy. Wah, ini mah harus dibantu nih. Saureureun ah. Teteh nuju naon ke kebon kieu? Nuju manen waluh, Kang. Oh, emangna teu naon panas? Itu atuh, da atuh biasa. Oh. Hei gaya atuh ngiringannya. Teu naon, Kang. Coba we terus ka Bapak. Oh, aya bapak. Aya. Aya naon, Jang? Waduh, aya bapana euy. Nggak kelihatan dari tadi. Udah tanggung nawarin ngebantu panen walu. Ya sudah, Abi bantuin ya teh. Untung diizinin sama bapaknya. Kebun di daerah Abdi rata-rata seperti ini nih. Tidak terlalu luas dan biasanya di dalam satu arealnya ada beberapa jenis tanaman. Walu termasuk tanaman semusim yang sekali berbuah langsung mati. Di Indonesia, labu bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Tanaman labu mampu beradaptasi dengan iklim subtropis panas maupun dingin dan mampu beradaptasi dengan letak dataran rendah ataupun dataran tinggi. Di daerah Abdi, sekali berbuah, tanaman merambat ini bisa 5 hingga 10 buah dengan bobot 5 hingga 7 kilo per buah. Labu biasanya diambil dengan cara dipetik atau dipotong tangkai di buahnya. Wah, nggak terasa ya, sudah banyak juga nih yang dipetik. Sudah hampir 2 keranjang. Ini akan lumayan nih buat ngangkatnya. Sepertinya buah yang harus dipanen juga sudah habis nih. Hayu teh sini, dibawain ke rumah sekalian. Abdi mah gak setengah-setengah nih kalau bantu, sampai tuntas. Wah, Bu Resti langsung bagi tugas nih. Abdi kebagian ngupas walu dan Teh Mala memarut kelapa. Sedangkan Bu Resti mah sudah jelas pastinya mengolah bumbu. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, garam, serta gula langsung dicampur jadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Wah, ini mah pasti cepat ya. Kan sudah punya tugas masing-masing. Hayu atuh bekerja sama. Oh iya, waluh yang dipakai untuk sayur jangan terlalu matang ya, biar tidak hancur saat dimasak nanti. Wah, Bu Resti meni gesit pisan euy. Setelah bumbu halus meni langsung motongin sayur. Saya aja teh belum selesai ini menyiapkan waluh yang mau dimasak. Oh iya, di Jawa Barat labu biasa disebut dengan nama waluh ya. Biar bersih, waluhnya saya cuci dulu ya Bu. Apinya abdi nyalakeunnya cekes tah. Gak sabar ini teh euy mau nyicip sayur waluh, tos lapar. Api sudah siap, bahan dan bumbu sudah siap. Saatnya masak. Tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi nih hingga harum. Jangan lupa masukkan lengkuas, salam dan serai biar rasa masakan lebih mantap. Setelah bumbu matang, masukkan air sedikit agar bumbu tidak gosong. Lalu bahan utamanya masuk ke wajan nih. Sedikit demi sedikitnya Teh Mala masukin waluhnya biar meresap bumbunya. Lalu masukkan kembali air agar bumbu lebih mudah menyerap ke dalam waluh. Wah, ini mah dari aromanya aja teh udah sedep pisan, langsung auto lapar euy.
Biar tambah nikmat dan ada lauknya saat dimakan nanti, masukkan juga nih irisan ayam. Wah, ini mah sayur komplit plus lauk. Aduh, udah nggak sabar, euy. Masukkan juga sayuran lain biar makin variatif nih menu sayurnya. Yang terakhir, biar makin gurih, masukin nih santannya. Lalu aduk hingga rata. Oke, tinggal tunggu matang saja, euy. Buih dari aromanya ini sudah pasti rasanya raos pisan. Akhirnya sayur waluh siap dihidangkan. Nah, ini waktunya kita makan. Ayo Pak, Bu, Teh, makan. Wah, benar euy dugaan Abdi. Rasanya nggak kalah sama rasa masakan di restoran. Ini mah meniraos pisan. Apalagi disuguhi pemandangan hijau nan cantik di belakang Abdi. Pasti makin lahap makannya. Walau terlihat sederhana, ternyata labu memiliki segudang manfaat loh. Meningkatkan daya tahan tubuh. Nih, cocok banget kan di saat seperti ini. Bukan cuma itu, waluh juga dapat menjaga fungsi otak serta menjaga kesehatan mata. Tapi kalau makannya sama Neng Mala mah, mata Abdi pasti sehat terus. Hari ini kita mau bikin makanan khas Kabupaten Sukabumi, yaitu mochi. Abdi kebagian tugas memarut kelapa nih. Sedangkan Teh Ayu menyampurkan bahan seperti tepung ketan dan bahan-bahan lainnya untuk membuat mochi. Hayu Bu, aduk terus. Setelah bahan tercampur dengan merata, adonan menjadi 3 bagian. Untuk masing-masingnya diberi pewarna dengan pewarna alami. Dan dikukus. Saatnya membuat isian kue mochi nih. Masukkan kelapa yang tadi saya parut bersama dengan gula merah ke dalam penggorengan. Lalu masak keduanya hingga matang dan tercampur dengan merata. Oke, isian mochi sudah matang nih. Jangan lupa taburkan tepung ya sebelum mencetak mochi agar adonan mochi teh tidak lengket. Ini nggak usah sisanya. Kini tinggal mencetak mochi dan mengisinya dengan isian kelapa dan gula merah. Wah, ini mah pasti raos pisan. Satu persatu mochi mulai terbentuk nih. Wah, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan euy untuk membuat mochi. Akhirnya mochi siap untuk dinikmati. Eits, tapi sabar dulunya. Kali ini Abdi bergeser ke kota Sukabumi nih. Walau di kota, tapi suasana di Sukabumi mah masih tetap segar, euy. Itu si Akang lagi apanya? Jadi penasaran, samperkeun ah. Lagi apa, Kang? Ini lagi bersih-bersih, mau ngambil kelapa. Kelapanya yang ini? Ya, yang ini. Ya udahlah, saya bantu ya. Ya, boleh kalau bisa. Kan? Kalau cuma gini aja mah gampil, Kang. Sini, ku Abi diambilkeunnya. Akang tunggu aja di bawah ya. Mudah-mudahan bisa ya, biar gak malu. Mau seberapa banyak nih Kang ngambilnya? Ini sebenarnya untuk apa ya? Kelapa buat apaan, Kang? Ini buat boles, kan? Boles makanan apa tuh? Boles itu bukan makanan. Boles ini kesenian tradisional asal kota Sukabumi. Oh, Wah, makin penasaran ini teh euy. Boles itu apa? Kesenian pakai kelapa yang dikupas. Wah, sepertinya menarik nih. Ngiringan ah. Oh, jadi ini yang namanya boles. Jadi semacam bola tangan gitu euy. Ada 2 tim. Boles sendiri merupakan singkatan dari bola leungeun seuneu yang dalam bahasa Indonesia berarti bola tangan api. Oh, jadi itu alasannya menggunakan kelapa agar mudah terbakar dan tahan lama. Sebelum permainan boles dimulai, ada beberapa pertunjukan nih, seperti pencaksilat dan juga seni lainnya.
Seni pada boles adalah adanya gerakan pencaksilat dalam mengawali dan mengakhiri pertunjukan seni boles. Pada masa kerajaan Pajajaran, seni main bola leungeun seuneu atau boles berasal dari permainan maung yang suka memainkan bola api atau nyonyoo bola seuneu. Bola tersebut dibuat dari kelapa yang sudah tua, kemudian dikupas kulitnya dan dibentuk menyerupai bola. Setelah itu direndam di dalam minyak tanah selama kurang lebih 1 hari 1 malam. Minyak tersebut meresap ke dalam bola yang terbuat dari kelapa. Sehingga pada waktu dibakar, bola tersebut mengeluarkan api yang besar. Kini boles masih dilakukan dan dilestarikan oleh pesantren Zikir Al-Fat Kota Sukabumi. Selain untuk melestarikan kebudayaan nenek moyang, boles kini dipakai untuk hiburan dan penyambutan tamu penting di Sukabumi. Ada yang unik ini teh euy, sebelum melakukan tradisi boles. Setiap pemain mencuci tangan dengan ramuan yang telah dibuat oleh sang pawang. Jadi ini rahasia tangan pemain boles tetap baik-baik saja. Mau tahu bahan-bahan untuk membuat ramuannya? Nih, simak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat biar tidak lupa. Siapkan bahan-bahannya yang berupa daun sirih dan juga bawang putih. Oh iya, jangan lupa juga nih air panasnya ya. Oh ya, 2 bahan ini dipilih karena keduanya mempunyai fungsi yang hampir sama nih. Daun sirih mempunyai banyak manfaat, salah satunya meredakan nyeri dan mengobati luka. Sedangkan bawang putih berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seperti antibiotik alami ya. Cara buatnya mudah nih. Pertama, bersihkan bawang putih dari kulitnya. Sobek daun sirih menjadi beberapa potongan dan campur dengan bawang putih. Setelah itu, siram keduanya dengan air panas dan diamkan selama beberapa saat. Nah, sekarang ramuan siap dipakai oleh para pemain boles. Mudah kan? Wah, ini mah Abdi harus ikutan nih. Nggak enak kalau jadi penonton aja. Wah, bener euy. Abis pakai air herbalnya, tangan ini tidak terlalu panas. Walaupun masih ada rasa-rasa takut sih saat memegangnya. Wah, seru ini mah. Walau terlihat mudah, tapi sebenarnya sulit euy. Kata Kang Andy, kalau udah ngerasa kepanasan atau kesakitan harus dikasih air lagi biar nggak luka. Ya udah Kang, ayo main lagi. Oh iya, ada yang unik nih. Jika salah satu tim dapat memasukkan bola ke keranjang, tim yang kebobolan akan menerima hukuman atau ejekan dari tim yang memasukkan bola. Hahaha, unik ya. Tapi ini nggak boleh dendam ya, cuma main-main kok. Nah, ada satu lagi nih tradisi yang sudah jarang banget dikenal sama anak muda saat ini di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Abdi, Sukabumi nih. Namanya Lisung Ngamuk. Seni pertunjukan ini sudah ada dan dimainkan pada zaman kerajaan Pajajaran. Wah, sudah lama banget ya. Lisung pertama kali pada zaman Pajajaran terbuat dari kayu jati. Lisung itu sendiri secara filosofi artinya anu maha agung atau yang maha besar. Adanya lisung digotong adalah pada zaman Pajajaran. Ada sesepuh yang bernama Nyi Centrik dan Ki Tupang. Pada waktu itu, negara Pajajaran sedang ada dalam kekacauan karena adanya pemberontakan yang mengacaukan wilayah kerajaan Pajajaran. Maka sesepuh Pajajaran tersebut kemudian menggunakan lisung untuk dikendarai dan terbang dengan lisung tersebut untuk memberantas pemberontak. Wah, lisung benar-benar susah dikendalikan loh. Aneh tapi nyata. Jika ada orang yang terlempar atau melepaskan lisung, posisinya harus digantikan dengan orang lain. Wah, tapi ini mah asli seru banget. Wah, akhirnya istirahat juga nih. Lumayan lelah main boles dan lisung ngamuknya.
Setelah kita capek-capek, main boles, main lisung. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, makan buat ngisi perut kita. Yuk Kang, makan. Mantap nih, makanannya benar-benar mengenyangkan nih. Ada nasi bersinar, rebusan umbi-umbian, dan juga kue mochi yang merupakan salah satu makanan yang paling hits di sini. Wih, pada lahap banget oi makannya. Ayo Kang, jangan malu-malu.